Setelah tahun ini, kata Abu Bakar Siddiq, tidak boleh ada orang musyrik satupun yang menunaikan ibadah haji di Makkah, ya, dan tidak boleh ada seorang pun yang tawaf dalam keadaan uryan, dalam keadaan tidak pakai pakaian. Maka pengumuman ini menandai berakhirnya paganisme, ya, kemusyrikan di Mekah sampai hari ini. Jadi sampai hari ini jamaah, teman-teman sekalian, tidak boleh ada orang yang melaksanakan ibadah haji, atau bukan hanya melaksanakan ibadah haji, masuk ke Mekah dan masuk ke Madinah dan statusnya non muslim. Ya, jadi seluruh dunia ini gitu kan, ada 2 kota yang tidak boleh dimasuki oleh non muslim, Mekah dan Madinah. Nggak boleh, ya. Setelah ini, jadi setelah tahun ini tidak boleh ada orang musyrik pun satupun yang menunaikan haji atau masuk ke Mekah, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman sekalian dimanapun berada, kita masih di program belajar sirah an-nabawiyah melalui video-video pendek bersama saya, Happy Andi Bastoni. Dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti kajian kita ini, kita sudah melangkah cukup jauh, ya, lebih dari 80 atau sekitar 80 episode pernah kita sajikan terkait sirah an-nabawiyah, tema-tema terkait sejarah hidup Rasulullah SAW yang dibuat secara berseri dan maksimal atau sekitar 15 sampai 20 menit untuk memudahkan, ya, teman-teman menikmati kajian ini, ya. Nah, tema yang akan kita bahas 15 menitan ke depan tentang Abu Bakar As-Siddiq, ya, menunaikan haji atau ibadah haji. Barangkali tema ini jarang dikupas gitu, ya, dan mungkin sebagian dari kita nggak ngeh gitu, ya. Sebelum baginda Rasul melaksanakan ibadah haji yang kita kenal dengan haji wada, ya, di tahun ke-10 kenabian, 10 Hijriah, ya. Maka Nabi, ya, pernah mengutus Abu Bakar Siddiq untuk memimpin jamaah haji. Jadi beliau berangkat lebih dulu, ya, dari Rasulullah. Nabi tidak ikut dalam haji ini, maka disebut dengan Abu Bakar menunaikan ibadah haji. Demikian judul beberapa kitab, ya, seperti di depan saya ada buku Ar-Rahiqul Maktum ditulis oleh Sofiyar Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Beliau juga memberikan judul yang sama. Nah, peristiwa ini terjadi tentu saja di bulan Zulqa'dah dan di bulan Zulhijjah. Kita ingat sepulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu keberangkatan Rasul di bulan Rajab, ya, dan kira-kira perjalanan beliau ke Tabuk itu 15 hari berangkat, 15 pulang, ya, 15 hari pulang dan 20 hari stay di lokasi. Jadi kira-kira 50 hari, hampir 2 bulan. Artinya kalau Nabi berangkat di bulan Rajab, Syaban, Ramadan beliau sudah berada di Madinah kembali. Nah, jadi habis Ramadan bulan Syawal, ya, bulan Syawal. Nah, masuk bulan Zulqa'dah, ya, jelang separuh terakhir di bulan Zulqa'dah, baginda Rasul SAW memerintahkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk berangkat ke Makkah. Dan Makkah waktu itu sudah berada dalam kekuasaan kaum muslimin, ya, karena setahun sebelumnya terjadi peristiwa Fathu Makkah. Namun, ya, belum bersih. Ya, jadi masih ada tradisi-tradisi bangsa Arab jahiliyah, ya, melaksanakan ibadah sesuai dengan ibadah mereka pada waktu itu. Dan karenanya para ulama, ya, memberikan semacam analisa mengapa Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar As-Siddiq dan bukan beliau, atau belum beliau yang berangkat. Selain karena kaum muslimin waktu itu belum lama pulang dari perang Tabuk yang melelahkan luar biasa sampai pasukan disebut dengan Jaisul Usrah. Selain itu juga sesungguhnya Makkah itu belum begitu bersih dari tradisi-tradisi dan ibadah-ibadah bangsa Arab jahiliyah. Karenanya di antara hikmah diutusnya Abu Bakar Siddiq juga untuk membersihkan
ya, tradisi-tradisi tersebut dan memastikan bahwa ya Makkah betul-betul berada dalam kekuasaan kaum muslimin dan tidak ada lagi ibadah selain Islam ya, atau syariat Islam. Jadi kalau sebelumnya walaupun sudah dimerdekakan, sudah dikuasai oleh kaum muslimin, tapi tetap ada sisa-sisanya. Mereka misalnya tawafnya tidak pakai baju misalnya kan, atau tidak ihram ya kalau umrohnya dan seterusnya, tapi misalnya Abu Bakar As-Siddiq demikian ya. Maka berangkatlah Abu Bakar Siddiq di bulan Zulqa'dah ya, di bulan Zulqa'dah, dan dikisahkan dalam banyak riwayat ya, beliau atau Abu Bakar Siddiq bertolak dari Madinah Al-Munawwarah yang menuju tanah haram ya, maksudnya Makkah Al-Mukarramah, bersama sekitar 300 orang. Ya, jadi ada 300 orang berangkat bersama beliau. Dan ketika sudah berangkat, yang menuju ke Makkah, dari Madinah menuju Makkah itu kalau perjalanan naik unta, ya mungkin sekitar 10 harian, 8 sampai 10 harian ya. Itulah durasinya ya. Nah, setelah Abu Bakar Siddiq berangkat, maka Rasulullah SAW ya, kemudian memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib ya, untuk menyusul beliau. Ya, menyusul bergabung dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan betul di suatu tempat ya, akhirnya ketemulah Ali bin Abi Thalib ini ya, beliau berhasil menyusul Abu Bakar Siddiq, dan ketika tiba di tempat tersebut kata Abu Bakar Siddiq, "Ya Ali, wahai Ali, apakah engkau disuruh Rasulullah menyusulku?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Betul, saya disuruh oleh Rasulullah untuk menyusulmu ya." "Apakah engkau diangkat ya oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin?" Ya, maksudnya Amirul Hajj kalau sekarang ya. Ini sebuah akhlak yang luar biasa dari seorang Abu Bakar Siddiq, karena beliau tahu keutamaan Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah ya, kemudian orang dekat Rasulullah, masuk Islam sejak awal ya, dan Rasul mengutusnya, mengirimkan untuk bergabung dengan Abu Bakar Siddiq. Maka wajar sekali bagian dari akhlak seorang Abu Bakar Siddiq yang luar biasa, dia bertanya kepada Ali, "Ya Ali, ya, apakah engkau ini sebagai pemimpinan rombongan atau ma'murun atau yang dipimpin?" Nah, ini klarifikasinya ya, supaya jangan sampai suatu saat muncul dugaan-dugaan dan suudzon di antara mereka. Ini adab yang sangat luar biasa dari seorang Abu Bakar Siddiq. Artinya apa? Kalau Rasul mengutusnya sebagai seorang pemimpin, maka Abu Bakar Siddiq siap ya, menjadi orang yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, walaupun dia berangkat lebih dulu dari Ali bin Abi Thalib. Namun ternyata sebaliknya, kata Ali bin Abi Thalib ya, "La, bal ma'murun," kata Ali. "Tidak, saya ya adalah orang yang dipimpin." Ini karena memang begitulah petunjuk Rasulullah, dan Ali tidak ingin menyalahi petunjuk itu ya. Disusul atau Ali diperintahkan untuk menyusul dan bergabung, dan tidak ada perintah dari Rasul untuk mengambil alih kepemimpinan, enggak. Maka kata Ali, "La, bal ana ma'murun," saya ini orang yang dipimpin. Maka bergabunglah Ali bin Abi Thalib ya dengan jamaah haji ini menuju ke Mekah ini ya, sebagai seorang yang dipimpin, dan Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin mereka. Nah, ini menyangkal ungkapan dan kemudian anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa ada masalah antara Ali dan Abu Bakar Siddiq. Tidak. Bahkan sejak Rasul masih hidup pun gitu kan, mereka sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Seorang Ali bin Abi Thalib walaupun begitu luar biasa kemuliaannya, tapi dia berada dalam pimpinan seorang Abu Bakar Siddiq. Demikian juga nanti ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, dia pun berada dalam pimpinan seorang Abu Bakar Siddiq. Maka berangkatlah keduanya yang melanjutkan perjalanan, dan Abu Bakar Siddiq juga tetap memimpin kafilah ini ya. Dan mereka pun melaksanakan rukun-rukun haji sebagaimana tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Termasuk juga kalau dalam banyak riwayat disebutkan Abu Bakar Siddiq dikisahkan ya berangkat membawa 5 ekor unta untuk berkurban ya, sedangkan Rasulullah SAW ya mengirim 25 ekor untuk berkurban yang beliau tandai. Jadi tradisi waktu itu emang diberikan tanda hewan yang akan dikurbankan itu ya, diberikan tanda, dan berangkatlah mereka membawa hewan kurban ini, dan karenanya bisa dipastikan perjalanan tidak kurang dari 15 hari karena jalan kaki, walaupun mereka juga naik unta. Hewan-hewan nggak mungkin
dinaikkan di atas unta. Jadi sambil menggiring unta. Ini juga suatu kenikmatan sendiri bagi kita hari ini. Jazakumullah. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu begitu nyaman hari ini, luar biasa. Perjalanan Makkah Madinah pakai bus AC ya. Dulu Abu Bakar Siddiq dan para sahabat tidak. Dan tibalah di Makkah Al-Mukarramah ya, mereka melaksanakan ibadah haji sebagaimana biasanya. Dan dalam waktu itu dikatakan ya, atau misi Abu Bakar Siddiq ini selain memimpin jamaah haji pada tahun ke-9 Hijriah, tapi juga beliau memberikan semacam pengumuman ya kepada mereka yang berada di Makkah pada waktu itu ya, dan menandakan, atau hajinya Abu Bakar Siddiq ini juga menandakan lepasnya ikatan perjanjian antara kafir Quraisy dan Rasulullah dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Jadi pada perjanjian Hudaybiyah, masa gencatan senjata, masa perjanjian itu 10 tahun. Tapi ternyata ya baru 3 tahun ya, atau 2 tahun karena perjanjian Hudaybiyah itu kan tahun ke-6, akhir tahun ke-6 Hijriah ya. Nah, Abu Bakar Siddiq tahun ke-9, berarti 6, 7, 8, 9, hampir sekitar 3 tahun ya. Selesai ya, perjanjian, tidak ada lagi perjanjian antara kaum muslimin dan kafir Quraisy karena Makkah sudah berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Dan setelah tahun ini juga, kata Abu Bakar Siddiq, diumumkan bahwa mereka yang terikat dengan perjanjian tadi diberikan waktu 4 bulan ya untuk berfikir apakah lepas dari Islam, arti tidak ingin bergabung dengan Islam, kaum muslimin, atau ingin bergabung. Maka nanti kita akan ketemu dengan sosok Safwan bin Umayyah yang sampai hari itu belum masuk Islam ya, yang akhirnya selama 4 bulan kemudian dia memeluk Islam ya. Ada juga mengatakan dia masuk Islam setelah perang Hunain ya. Jadi setelah perang Hunain ya, Safwan bin Umayyah itu masuk Islam setelah tertunda sekitar 4 bulan lamanya ya. Yang kedua ya, Abu Bakar Siddiq juga mengirimkan utusan ke beberapa kabilah waktu itu dan mengumumkan setelah tahun ini, kata Abu Bakar Siddiq ya, tidak boleh ada orang musyrik satupun yang menunaikan ibadah haji di Makkah ya, dan tidak boleh ada seorang pun yang tawaf dalam keadaan uryan, dalam keadaan tidak pakai pakaian. Maka pengumuman ini menandai berakhirnya paganisme ya, kemusyrikan di Mekah sampai hari ini. Jadi sampai hari ini jamaah teman-teman sekalian, tidak boleh ada orang yang melaksanakan ibadah haji, atau bukan hanya melaksanakan ibadah haji, masuk ke Mekah dan masuk ke Madinah dan statusnya non muslim ya. Jadi seluruh dunia ini gitu kan, ada 2 kota yang tidak boleh dimasuki oleh non muslim, Mekah dan Madinah, nggak boleh ya. Setelah ini, jadi setelah tahun ini tidak boleh ada orang musyrik pun satupun yang menunaikan haji atau masuk ke Mekah, nggak boleh ya. Karenanya kalau kita hari ini dari Jeddah nih ya, naik bus atau naik mobil kendaraan sendiri menuju ke arah Mekah, nanti ada simpang, ada persimpangan. Di atasnya ada tulisan lil muslimin, satu lagi ghairil muslimin ya. Jadi orang-orang Islam silakan kemari jalurnya, yang non muslim akan nyimpang, mungkin nanti ke Taif atau ke Damam atau ke kota-kota lain selain Mekah. Jadi nggak boleh ke Mekah. Jadi ada dicegat gitu kan, tidak dibolehkan. Kalau dia pengen masuk Mekah ya dia harus syahadat, harus muslim gitu ya. Jadi dibersihkan dari unsur-unsur kemusyrikan ya. Nah, setelah itu kemudian baginda Rasul SAW atau Abu Bakar Siddiq kembali ke Mekah, kembali ke Madinah Al-Munawwarah ya di akhir bulan Zulhijjah, dan setelah itu masuk bulan Muharram ya, masuk bulan Muharram. Nah, pada batas inilah ya, pada bulan-bulan inilah, bulan tahun 9, 10 sampai kemudian Nabi meninggal dunia di bulan tahun ke-11. Ini masa 2 tahun ya, di mana nyaris tidak ada peperangan, tetapi justru orang-orang pun berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Jadi kalau sebelumnya mereka masuk Islam itu per personal 1, 2 dan seterusnya, tapi setelah Abu Bakar Siddiq menunaikan ibadah haji ini, ini hikmah juga barangkali ya. An-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Demikian disebutkan dalam surah An-Nasr. Jadi orang-orang pun berbondong-bondong masuk Islam per kabilah.
Nah, bagaimana proses masuk Islamnya beberapa kabilah menemui baginda Rasul ini ya, ini akan kita bahas pada video berikutnya insyaallah. Tetap bersama kami di program Belajar Sirat Nabawiyah melalui video-video pendek bersama saya Happy Ane Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.